Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Eh, Perkenalkan saya Wilda Pilianti Beli, mahasiswa Prodi Farmasi Universitas Nusa Cendana dengan NIM akhir 16. Jadi sekarang saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah farmakognosi tentang evaluation of crude drugs. Pertama-tama tentu saja kita harus tahu sebenarnya apa itu crude drugs. Jadi crude drugs itu evaluasi crude drugs. Jadi evaluasi crude drugs itu adalah proses untuk menentukan identitas, kualitas, dan kemurnian dari bahan obat alami. Nah, hal ini dilakukan supaya kita tuh memastikan bahwa bahan obat kita itu aman, efektif, dan tidak tercemar. Evaluasi ini sangat penting. Kenapa? Karena bahan alami itu bisa mengalami yang namanya variasi biokimia, yaitu dia tuh jadi berinteraksi dan membentuk senyawa baru atau eh, ya, terus ada pengaruh proses dari pengolahan, pengaruh penyimpanan, dan kita itu juga bisa mengidentifikasi pemalsuan atau substitusi bahan yang terkandung dalam eh, bahan obat kita. Yang kedua itu lalu, evaluasi apa saja yang bisa kita lakukan atau metode apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama itu ada evaluasi organoleptik. Ini nih metode yang paling sederhana dan cepat dilakukan karena bisa dilakukan oleh semua orang. Hal ini merupakan identifikasi awal untuk bahan obat. Seperti namanya, evaluasi organoleptik ini menggunakan panca indera dan pengamatan yang kita lakukan itu meliputi bentuk, warna, rasa, dan tekstur. Kalau misal warnanya atau rasanya itu berubah, artinya eh, ada apa ya? Ada perubahan gitu dalam bahan obatnya. Contoh, misalnya jahe dan capsaicin itu rasanya harus pedas. Jika rasanya itu bukan pedas atau pedas, tapi ada rasa lainnya yang tercampur dalam, artinya sudah terjadi perubahan dalam bahan obat alami tersebut. Yang kedua ada evaluasi mikroskopik. Evaluasi mikroskopik ini sesuai namanya, ini tuh digunakan untuk mengidentifikasi struktur sel dan jaringan tanaman menggunakan mikroskop. Metode ini penting untuk mengidentifikasi fragmen kecil atau serbuk tanaman dan mendeteksi pemalsuan seperti serangga, kotoran, jamur, dan kapang. Nah, setiap tanaman itu punya struktur jaringan yang khas sehingga dapat dikenali dari susunan jaringan dan bentuk selnya. Terus bagaimana cara kita mengidentifikasinya? Biasanya itu kita menggunakan reagen. Reagennya itu beberapa reagen yang digunakan itu ada fluoroglucinol dengan HCl untuk mewarnai lignin menjadi merah atau pink sehingga lebih mudah dilihat di bawah mikroskop. Lalu ada ruthenium red untuk mewarnai micilagam menjadi pink juga dan larutan iodin untuk mewarnai pati dan hemiselulosa menjadi warna biru. Lalu contohnya identifikasi tanamannya itu beberapa tanaman yang bisa dikenali dengan ciri mikroskopik. Dari ciri mikroskopiknya itu ada salah satu contohnya itu ada kaskara, kulit batang dari kaskara itu dia punya eh, serat kristal dan medullary range-nya itu bergelombang. Lalu em, dia itu juga memiliki stone cell. Sedangkan ada satu kulit batang dari tanaman namanya frangula itu dia itu tidak punya stone cell. Jadi kayak kalau misal kita lihat di bawah mikroskop, kita itu bisa mengidentifikasi, oh ternyata ini nih adalah kulit batangnya kaskara, bukan kulit batangnya frangula lewat ciri mikroskopiknya. Lalu teknik yang digunakan itu ada mikroskopi linear measurement, leaf constant, dan quantitative mikroskopi. Nah, teknik-teknik ini tuh membantu untuk mengidentifikasi spesies tanaman dan untuk mendeteksi pemalsuan atau ada kontaminan di dalamnya. Nah, salah satu metode yang tadi saya sebutkan adalah kuantitatif mikroskopi atau nama lainnya adalah metode spora leukopedium. Jadi teknik ini tuh kita gunakan untuk menentukan proporsi komponen dalam serbuk obat menggunakan mikroskop. Nah, em, dan dalam teknik ini itu kita menggunakan spora leukopedium sebagai standar perhitungannya. Dan digunakannya itu untuk kan sesuai namanya kuantitatif. Berarti kita menghitung kan. Nah, kita menghitung itu jumlah butiran pati lalu sel atau jaringan tertentu dalam serbuk tanaman. Misalnya, jahe itu mengandung sekitar 286.000 butiran pati per miligramnya. Jadi kalau misal jumlahnya itu lebih sedikit, berarti serbuk jahenya itu telah dipalsukan atau mungkin dicampur dengan bahan lain. Nah, terus bagaimana cara kita menghitungnya? Jadi ada rumus untuk menghitungnya. Contohnya ini rumus untuk menghitung persentase kemurnian jahe bubuk asli.
Itu ada N dikali W dikali 94.000 dikali 10 per S dikali M dikali P itu adalah presentasi kemurnian obatnya. Di mana N itu adalah jumlah struktur karakteristiknya, misalnya butiran pati itu dalam 25 bidang, lalu W itu beratnya dalam dalam satuan miligram, lalu S itu jumlah spora Lycopodium dalam eh, 25 bidang yang sama, lalu M itu berat sampel dalam miligram, dihitung berdasarkan sampel yang digerakkan pada suhu 105 derajat Celcius, dan P itu adalah 286.000 dalam kasus bubuk pati jahe. Nah, 105 derajat Celcius ini adalah ketentuan umum yang sudah diletakkan di farmakope, sehingga kalau memang untuk pengujian seperti ini, kita memang harus menggunakan suhu 95 derajat Celcius. Tapi ingat ya, ini bukan untuk suhu pengiringan simplisia. Lalu ada evaluasi kimia. Evaluasi ini digunakan untuk mengidentifikasi senyawa kimia aktif dalam bahan obat. Dan evaluasi ini dilakukan dengan reaksi kimia tertentu. Contohnya tes iodin untuk mendeteksi pati, terus menggunakan reagen Van Oort untuk mendeteksi melihat alkaloid ergot, lalu ada tes Murexit untuk melihat basa purin. Nah, metode ini tuh bisa membantu kita untuk memastikan kandungan zat aktif dalam sebuah bahan obat. Lalu ada evaluasi fisik. Evaluasi fisik itu kita lihat fisik dari sifat fisik dari bahan obat tersebut. Parameternya antara lain eh, ke- ada titik lebur, kadar air, nilai abu, bahan asing, dan kelarutan. Sebenarnya masih banyak, tapi hanya ini saya dulu yang akan saya jelaskan, yaitu yang solubility atau kelarutan. Itu kita gunakan, kita mengidentifikasi perilaku obat ini terhadap berbagai pelarut. Misalnya, digunakan dan ini digunakan untuk mendeteksi minyak, oleoresin, atau senyawa tertentu. Misalnya castor oil itu dia larut dalam light petroleum. Lalu ada foreign organic matter atau zat asing yang yang tidak termasuk dalam bagian obat. Contohnya itu serangga atau jamur atau uh, kontaminan lainnya. Dan setiap obat itu punya batas maksimum kontaminasi, dan hal ini juga sama seperti tadi suhu sudah diatur dalam ketentuan umum dalam farmakope. Contohnya itu bawang putih. Kontaminasinya itu tidak boleh lebih dari 2% karena kalau misalnya lebih dari 2% bisa dianggap berbahaya. Lalu ada S value atau nilai abu, itu digunakan untuk mendeteksi kotoran mineral seperti pasir atau tanah. Jenis S value-nya tuh ada 4, di mana yang pertama itu ada total mineral dalam obat, mineral yang tidak larut asam, mineral yang larut asam, mineral yang larut dalam air, dan abu setelah perlakuan dengan asam sulfat. Ada titik lebur. Jadi evaluasi salah satu evaluasinya itu ketika zat padat itu berubah menjadi senyawa cair, di mana tanaman itu biasanya punya titik lebur, di mana senyawa tanaman itu biasanya punya titik lebur yang khas. Contohnya eh, agar itu titik leburnya sekitar 85 derajat Celcius. Lalu ada kadar air. Seperti yang kita tahu, kadar air yang tinggi itu bisa menyebabkan kerusakan kimia atau pertumbuhan mikroorganisme, sehingga ada batas kadar airnya. Misalnya pada ergot itu batas airnya tidak boleh lebih dari 8%. Lalu yang terakhir ada evaluasi biologis, dan evaluasi ini dilakukan dengan uji pada hewan atau organisme hidup, seperti namanya evaluasi biologis. Dan bertujuan untuk kita tuh mengetahui aktivitas farmakologis, potensi dan toksisitas dari bahan obat alam yang kita punya. Contohnya itu uji glikosida digitalis pada burung merpati. Dan evaluasi biologis ini dilakukan jika metode yang sebelumnya, yaitu metode kimia dan fisika itu tidak cukup untuk menentukan aktivitas obat. Aktivitas obat di sini itu maksudnya kita belum belum terlalu yakin dengan aktivitas farmakologisnya atau em, toksisitasnya. Berarti kita bisa melakukan uji ini untuk sebagai konfirmasi bahwa obat ini tuh beneran aman atau mungkin malah membahayakan kita. Oke, sekian materi yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Dadah.